Polemik panas antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti belakangan ini benar-benar menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Bagaimana tidak, seiring berjalannya waktu, berbagai macam fakta baru tak berhenti bermunculan. Dan bukan itu saja, sederet kontroversi yang timbul pun seakan tidak ada habisnya. Terbaru telah muncul sebuah petisi yang meminta Agus untuk mengembalikan uang hasil donasi ke tangan donatur. Sontak saja, hal itu pun menuai sorotan tajam dan perdebatan panjang. Menariknya, salah satu donatur yang menyetujui petisi itu angkat bicara dalam konferensi pers Pratiwi Novianti, di mana ia menegaskan dirinya menyetujui dicabutnya uang donasi dari Agus serta mengecam sikapnya. Lantas, seperti apa ia menanggapi konflik antara Agus dan Novi yang nampak tak berujung? Kecewa ya pastinya ya, kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan, ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu ya, itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, Novi dilaporin. Kalau saya pribadi melihatnya ya, bahwa saya tetap simpatisnya tidak berkurang sama Agus ya, karena faktanya memang matanya pun seperti itu kan. Ya tetap memang kalau saya menyarankan, saya nggak berani deh menyarankan apapun ya, kalau kapasitas saya sebagai donatur. Tapi pada intinya simpatisnya tetap berkurang, berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin gitu. Kasihan ya Novi ya, kalau seperti apa jawabannya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau nggak lapor polisi, setiap orang kan boleh aja laporkan. Saya nggak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Cuma kita lihat aja nanti laporannya, kalau misalnya itu udah menggunakan apa kan sudah dites urin kan. Setiap orang kan boleh aja berpendapat bebas kan. Yang penting dia bertanggung jawab aja terhadap pendapatnya kan. Cuman itu kan nggak substansial gitu, penyerangnya jadi pribadi gitu. Jangan lupa Agus, bahwa kalau kemarin Novi nggak bantu, juga nggak akan dapat 1,5 miliar gitu kan. Bisa dibilang abangnya kecewa sama Agus? Ya susah ya, sumber daya, saya nggak mau ini deh, tadi laporin lagi saya. Cuma pada prinsipnya ya saya nggak tahu deh, mungkin ini ada pihak-pihak lain lah yang saya rasa mungkin. Saya nggak mau terlalu vulgar, nanti saya dilaporin polisi lagi. Salah dong, kalau dipergunakan bukan, kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak tahu itu dong, ngasih balik dong. Jangan-jangan Agus, saya juga pasti banyak utang kok kan gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong Agus karena ngeliat matanya yang seperti itu kan. Ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus, udah Agus, kamu punya hati lah, jangan kayak gitu lah. Saya tidak simpati sekali gitu. Karena harusnya kalau dia bisa memberikan pendapatnya, harusnya jangan dilaporin lah Novi harusnya kan. Toh uangnya masih utuh kan. Oke lah, udah tahu keributannya seperti kan, keluarganya Novi bisa, keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyebutkan Novi pribadi, janganlah dilanjut gitu kan. Sedangkan dia bisa untuk apa? Saya nggak berani ngomong sembarangan, harus dilaporin lagi. Di sisi lain, pada konferensi pers yang digelarnya kemarin, Pratiwi Novianti pun menanggapi pula laporan yang dilayangkan oleh Agus. Mengingat beberapa waktu yang lalu, melalui kuasa hukumnya, Agus membuat laporan terhadap Novi dengan tudingan pemerasan. Ini merupakan laporan kedua yang dilayangkan Agus setelah sebelumnya membuat laporan dengan tudingan pencemaran nama baik. Menanggapi problematika yang menanti di depan mata, Novi pun mengaku menerimanya dengan lapang dada. Ia pun siap jika nantinya dirinya dipanggil aparat berwajib untuk melakukan klarifikasi ataupun pemeriksaan. Namun di balik itu semua, Novi tetap berharap jika polemik hukum ini tidak mengganggu proses pengobatan mata Agus. Senada dengan ucapan Novi, pengacaranya pun meminta pihak Agus untuk tetap mengedepankan kesehatan Agus. Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi
Saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Tapi untuk pengobatan tolong juga ya Mas Agus tolong diperhatikan. Jadi kuasa hukum agar tidak melebar dari kuasanya gitu. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan mengintervensi proses pengobatan lah menurut kita gitu. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kepentingan terbaik Mas Agus untuk sembuh. Hari ini kan resmi ya, pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya, kita serius, kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang itu. Pasal 369 ya terkait pemerasan dan ancaman itu maksimal bisa 4 tahun penjara. Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku asas siapa yang menuduh dia harus membuktikan ya Om ya. Jadi kalau pihak Tenovi siap untuk memberikan klarifikasi aja, kita siap gitu kan, karena semua bukti-bukti, petunjuk-petunjuk itu cukup terang dan jelas gitu ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya dari Tenovi itu sih. Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu, dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Bukti itu nanti kita buktikan pada saat penyelidikan ya. Yang pasti kita sudah lebih dari 2 alat bukti kita miliki. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Tenovi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Kita cuma meminta kejujuran aja gitu, karena kita kan juga cek gitu. Selalu berkelit, dan inilah disinilah yang mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang di framing seolah-olah Tenovi maksa ngancem, nggak ada, pindah-pindah itu nggak ada ngancem. Tapi ketika minta mutasi, disitulah ada bahasa dari Tenovi, kayak kalau nggak mau kasih mutasi ya kita lapor Dinsos, atau kita ya serahkan aja lah sama Dinsos, kita nggak tahu deh gitu. Nah ini jangan dipelintir nih, kita punya semua datanya nih gitu kan. Jangan dibilang itu lagi pas mau mindahin gitu, tapi itu pas minta mutasi yang nggak dikasih-kasih.